Pemirsa, kita akan memasuki Habar Nampanambayan. BKKBN menggelar rencana aksi nasional percepatan penurunan angka stunting di Provinsi Kalimantan Selatan di Hotel Golden Tulip Banjarmasin. Kegiatan ini bertujuan untuk menurunkan angka stunting di Indonesia, dikarenakan Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu dari 12 provinsi di Indonesia yang memiliki prevalensi stunting tertinggi pada tahun 2022 ini. BKKBN menggelar rencana aksi nasional percepatan penurunan angka stunting di Provinsi Kalimantan Selatan di Hotel Golden Tulip Banjarmasin, Baisukan, Senin 21 Maret 2022. Kegiatan ini bertujuan untuk menurunkan angka stunting di Indonesia, dikarenakan Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu dari 12 provinsi di Indonesia yang memiliki prevalensi stunting tertinggi pada tahun 2022 ini. Sekdaprop Kalimantan Selatan Insinyur Roy Rijali Anwar, jumpa media, memadahkan ada 4 kabupaten di Banua ini yang memiliki prevalensi di atas 30%, yaitu Kabupaten Banjar, Tapin, Barito Kuala, Wan Balangan dengan prevalensi di atas 32%. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pun, ujar Roy Rijali Anwar, sudah membentuk tim pendamping keluarga lebih dari 3.000-an orang yang terdiri dari kader PKK, Wan Bidan Desa, serta penyuluh KB. Kemudian apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan? Alhamdulillah kemarin juga tim pendamping keluarga yang dipromosikan oleh teman-teman di KKBN untuk wilayah Kalimantan Selatan sudah dibentuk sebanyak 3.072 orang ya, yang terdiri dari per desa 3 orang, terdiri dari kader PKK, kemudian bidan desa, kemudian penyuluh BKKBN ya. Ini sudah terbentuk 3.072 orang di Kalimantan Selatan. Tugasnya nanti mendampingi ibu hamil, remaja, balita, 5 tahun, bayi yang memang harus kita intervensi dalam rangka penurunan stunting. Pemerintah provinsi juga di dalam RPJMD menjadikan stunting salah satu prioritas penanganan, di mana di dalam RKPD 2022 SKPD sudah mengusulkan beberapa program dan kegiatan dalam rangka penanganan stunting ini, seperti di Dinas Kesehatan dalam rangka pemenuhan gizi, kemudian di PU itu perbaikan sanitasi rumah, kemudian pemenuhan cakupan air minum, yang menjadi salah satu faktor juga terjadinya stunting di wilayah Kalimantan Selatan. Inspektur Utama BKKBN Ari Dewi Koratono AK MEC Dep menyatakan produk Indonesia ini didominasi oleh generasi muda yang baru berkeluarga wadang akan berkeluarga. Ari Dewi Koratono menegaskan tahun 2025 hingga 2035 adalah puncaknya bonus demografi, sehingga jangan sampai lengah akan potensi lahirnya bayi-bayi stunting. Ini harus menjadi perhatian kita semua, tidak hanya pemerintah pusat, tapi juga pemerintah kabupaten, kota, provinsi, dan sampai desa. Dan tidak hanya pemerintah, swasta, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan, media, organisasi swasta, semua memang harus bersatu bersama-sama. Tadi kita balong ada gempur stunting Pak ya. Nah ini juga, dan tadi kata kuncinya konvergensi, jadi semua yang terlibat tadi menuju pada satu titik sasaran yang sama, sehingga diharapkan hasilnya akan seperti yang diharapkan ya. Dan saya yakin sekali dengan komitmen para pimpinan daerah bahwa angka stunting di Kalimantan Selatan ini akan bisa diturunkan seperti yang kita harapkan. Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Selatan Ramlan memadahkan sosialisasi RAN Pasti ini bisa memberikan penjelasan secara komprehensif kepada bubuhan pemangku kepentingan mengenai mekanisme tata kerja percepatan penurunan stunting di tingkat provinsi, kabupaten, kota, wan desa. Ramlan menyatakan bayi yang terindikasi stunting dapat dilihat bila dilahirkan panjangnya kurang dari 48 cm dan beratnya kurang dari 2,5 kg. Nah, ini ada upaya-upaya, ada langkah-langkah strategis dalam rangka anak tersebut tidak stunting. Antara lain misalnya
saat lahir tadi sudah saya sampaikan. Nah, ibunya mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Nah, selama 6 bulan nanti yakni menyusui, inisiasi dini ibu menyusui atau memberikan ASI eksklusif. Nah, kemudian juga selama setelah 6 bulan bayi-bayi diberi makan, utamanya adalah makan yang mengandung ikan segar dan telur, protein tinggi itu. Nah, jadi jangan lupa ikan segar dan telur. Nah, karena mana untuk hasil penelitian dari 10 anak, 8 anak mempunyai otak yang cemerlang, itu penelitian di Jepang. Nah, jadi yang merugikan sekali yakni stunting ini otaknya kosong. Kalau di ronsen terlihat jelas otak anak stunting itu hanya 35% terisi. Nah, sementara otak yang berlian itu 80-90%. Sementara itu, Bupati Tabalong Terandas Anang Sahpiani MSI menyatakan pemerintah kabupaten selalu memberikan perhatian untuk masalah stunting dikarenakan pemahaman warga tentang stunting masih rendah, sehingga selalu mengingatkan, mengedukasi, dan membenahi sektor hulu dan sektor hilir dari permasalahan stunting. Lalu angka stunting kami masih di atas 40% ya, 44. Bahkan tahun 2019 itu 49%. Nah, alhamdulillah tahun 2021 terjadi penurunan yang cukup drastis ya, menjadi 28%. Jadi penurunannya 16%. Nah, ini semua karena apa? Sama kayak Pak Sekda Prof tadi ya, kita sudah membentuk tim Pak Sekda, alhamdulillah. Nah, kemudian kita juga mencanangkan gempur stunting, gerakan masyarakat dalam upaya percepatan penurunan dan pencegahan stunting. Nah, gempur stunting ini kami pandang perlu ya, karena apa? Karena pemahaman tentang stunting ini tidak hanya terbatas di lingkungan pemerintah ya, pemahaman yang kurang tentang stunting tetapi juga di masyarakat. Sedangkan Bupati Kabupaten Tanah Laut Terandas M. Sukamta MAP menyatakan berkomitmen untuk percepatan penurunan angka stunting di daerahnya dengan salah satunya memperhatikan kesehatan calon ibu serta meningkatkan peran posyandu. Dan persoalan utama kita itu kan ada di masalah ini sesungguhnya, karena masyarakat kita itu suka menikahkan anaknya di bawah umur ya, karena sesungguhnya menikah di bawah umur itu juga berpotensi terjadinya stunting ya. Tadi dikatakan adalah terlalu muda itu ya di bawah umur ya. Ini persoalan besar yang harus kita hadapi dan ini menjadi tugas nanti dari KB untuk tadi ada bidang yang namanya perubahan perilaku. Dan ini KB juga nggak bisa sendiri, harus bekerja dengan para ulama untuk menjelaskan supaya tidak terjadi pernikahan di bawah umur. Ini akan saya lakukan.